Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa dengan kami di salah satu kegiatan podcast Pojok Desa. Jujur, setelah kami mengikuti beberapa kegiatan podcast, yang mana di situ ada inisiatif untuk membuka ranah diskusi untuk para pegiat desa dan juga para kepala desa. Tentunya malam ini malam yang spesial karena memang kita mendatangkan salah satu narasumber kita yang memang sangat inovatif sekali dalam membangun desa. Tentunya kita sebelum melanjutkan bincang-bincang dengan Pak Kades Wangunjaya, Kecamatan Campaka, kita terlebih dahulu sapa warga masyarakat Cianjur khususnya, dan tentunya warga desa di seluruh Nusantara. Selamat bermalam minggu. Kenapa mungkin podcast ini dilakukan khusus dan dinamakan Pojok Desa? Karena memang sengaja kami membuat Pojok Desa khusus untuk istilahnya menggali berbagai potensi, berbagai produk unggulan, tentunya wisata dan lainnya, tentunya yang ada di desa-desa yang ada di Cianjur. Mungkin target kita 354 desa ke depan akan menjadi narasumber dari setiap acara. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin perkenalkan dulu narasumber kita yang hari ini alhamdulillah begitu energik, luar biasa, meskipun beliau katanya habis dari mana Kang kemarin? Cimahi ya. Tentunya bukan perjalanan dekat dan tentunya pasti bakal kecapean. Silakan Akang, dari kemarin tuh perkenalkan nama dan desa tentunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatan Priyatna. Alhamdulillah saya dari Desa Wangunjaya, Kecamatan Campaka. Dalam hal ini mungkin sebagai kepala desa di pemilihan kemarin tahun 2022. Periode pertama mungkin ya? Periode pertama. Oke, selamat datang, dan mungkin nanti kita diskusi banyak hal, terutama dengan kaitan dengan program ketahanan pangan yang memang hari ini ada persentase dianggarkan dari dana desa untuk ketahanan pangan itu sendiri. Nah, tentunya ini sangat menarik karena memang kemarin ada masukan bahwa salah satu desa di Cianjur mengadopsi salah satu kegiatan desa adat yang ada di Sukabumi. Selain Sukabumi juga Banten mungkin ya. Nah, mungkin kronologisnya dari awal bisa diceritakan, karena jujur hari ini kita sambungkan dulu dengan adanya perubahan Undang-Undang 2004 nomor 6 2014 yang sekarang Undang-Undang nomor 3 2024. Tentunya program ketahanan pangan ini sangat dianjurkan untuk mungkin nanti bisa warga masyarakat bertahan pangan tanpa harus membeli keluar. Mungkin itu sedikit bisa diceritakan secara gamblang lah. Kenapa sampai ada ide bahwa di Desa Wangunjaya harus ada kegiatan ketahanan pangan yang berbasis lokal mungkin ya. Silakan. Jadi pada awalnya pas pertama menjabat setelah pelantikan, saya melihat untuk di Desa Wangunjaya ternyata potensi lokalnya luar biasa, terutama di masalah pertanian padi. Ketika itu kita berdiskusi bersama salah satu rekanan kami yaitu Kawalhi, aktivis Kesatuan Alam dan Lingkungan Hidup, ngobrol-ngobrol, kemudian kita membuat rencana, ada rancangan. Setelah itu bertemulah kita dengan salah seorang dari kesepuhan adat, dari kesepuhan adat. Nah, yang dibicarakan di sana terkait ketahanan pangan, bagaimana cara pengelolaan pertanian padi supaya pertanian padi wabil khusus di Desa Wangunjaya itu hasil produksinya bisa meningkat. Baik. Tentunya kok apa memang sudah ada di perencanaan APBDes atau di tengah perjalanan kenapa ada inisiatif harus membangun ketahanan pangan dimulai dari desa? Dan tentunya ini bukan hal yang mudah. Betul. Karena kita tahu bersama bahwa masyarakat hari ini adalah mereka yang sedikit
apa istilahnya ngeh terhadap apa ya kegiatan-kegiatan petani dulu yang dilakukan orang tua sekarang. Mungkin itu gimana cara sampai hari ini bisa terlaksana? Sosialisasinya seperti apa itu? Sosialisasi di awal kita diundang, kemudian teknis-teknis seperti apa dan perencanaan ke depan mau seperti apa dan bagaimana, kita undang para kelompok tani. Awalnya kelompok tani pertanian padi kita undang dan dibicarakanlah di sana dalam musyawarah desa di Musdes. Nah, mungkin di APBDes pun itu di pertengahan sebetulnya. Di perubahan mungkin ya. Di perubahan. Kemudian setelah adanya komunikasi, diskusi dengan para kelompok tani, termasuk dengan lembaga-lembaga, kita sepakatilah. Disepakati baru bisa dimulai. Oke, untuk menghadapi tantangan yang mana hari ini kita jujur secara kalau kita berbicara ekonomi, tentunya desa jadi apa istilahnya lumbung ekonomi juga. Nah tentunya, nanti kan secara kalkulasi mungkin dari sekian petani yang ada di desa Wangunjaya, ada berapa petani di situ? Dominan di desa Wangunjaya itu petani. Persentasenya pasti petani. Nah kemungkinan ada mungkin analisa akhir ketika panen dalam satu kali panen. Berapa ton tuh yang dihasilkan? Dari jumlah luas wilayah kurang lebih 200 hektar. 200 hektar lahan sawah itu. Lahan sawah untuk desa Wangunjaya 200 hektar, sementara untuk saat ini masih belum maksimal. Belum maksimal. Dan dimaksimalkan apabila kita melihat yang harusnya di nasional itu 1 hektar kurang lebih kita menghasilkan di 17 ton atau 12 ton. Dari 1 hektar harusnya 12 ton minimal. Sementara di desa Wangunjaya baru sampai 4 sampai 5 ton dalam 1 hektar. 1 hektar. Nah, menarik sekali ketika berbicara hasil dari luasan tanah yang ada. Contoh tadi dari 1 hektar harus menghasilkan 12 ton gabah tentunya. Nah, hari ini teknik apa aja yang memang sudah diterapkan dan disosialisasikan ke warga masyarakat dalam capaian tingkat panen nanti harus mencapai demikian, harus mencapai angka yang sudah tadi disebutkan sekitar 12 ton. Itu gimana caranya itu saat ini? Jadi cara tanamnya atau gimana silakan. Kita buat edukasi penyuluhan terhadap para petani padi bahwa untuk meningkatkan hasil produksi itu ada beberapa teknik dan teknologi yang harus kita kembalikan lagi, termasuk teknologi karuhun baheula. Karuhun baheula dari mulai yang pertama menggunakan cara tanam SRI, terus yang selanjutnya jarak tanam, usia tanam pun, usia benih yang ditanam, menggunakan jajar legowo 3, dan yang paling utama kita meminimalisir pupuk kimia dengan kembali lagi ke pupuk organik. Pupuk organik. Oke, dari sepintas kalau program ini yang dicanangkan oleh pemerintah desa Wangunjaya berhasil, saya kira Cianjur akan nanti terpusat ke Wangunjaya untuk berlatih kayaknya ini. Karena dari 354 desa hanya desa Wangunjaya yang hari ini konsen terhadap ketahanan pangan, dan tentunya ini juga kabar baik untuk rekan-rekan kepala desa yang mana bila ada yang merasa kebingungan dengan program ketahanan pangan yang hari ini 20% atau 25%? 20% yang harus dianggarkan untuk ketahanan pangan, barangkali ada sedikit masukan untuk nanti diterapkan di desa masing-masing tentunya. Dari anggaran tersebut, Kang atau Pak Kades, bisa disebut Akang atau Pak Kades. Kalau disebut Akang sih lebih muda daripada saya lebih tua dari beliau, dan tentunya kira-kira dari anggaran tersebut, karena kita konsen, karena kita hari ini jujur anggaran ketahanan pangan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui dana desa, dalam tanda kutip hari ini banyak teman-teman yang memang
banyak yang mengintai apakah program ketahanan ini berjalan atau tidak di tingkat desa. Boleh diceritakan anggaran ketahanan pangan itu berapa dan untuk apa aja, silakan. Untuk anggaran ketahanan pangan di Desa Wangunjaya sementara di tahun 2024 sekarang itu 20%, ya kurang lebih di angka 300 juta. 300 juta. Itu terbagi dalam empat kategori. Yang pertama peningkatan lanjutan dari ketahanan pangan yang tahun kemarin 2023. Kan kalau tahun kemarin 2023 kita selain dari membantu pembuatan pupuk cair organik, membantu para petani dalam hal bibit dan pupuk kandang yang lainnya. Di tahun 2024 sekarang ada 4 konsennya. Pengembangan dari tahun 2023 yang pertama kita sudah masuk di ranah peternakan, para peternak. Kemudian ada juga kumbung pembuatan jamur merah. Kumbung. Oh, kumbung itu jenis bangunan yang di ini ya. Untuk jamur merah. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan BUMDes terkait pembuatan pupuk cair organik dan silase. Oh ya, berarti pemerintah desa, warga desa dan BUMDes kolaborasi untuk pembuatan pupuk organik. Betul. Yang sementara ada supporting anggaran dari yang 20% itu tadi. Dari 20%. Oke, terima kasih nih sahabat-sahabat desa, para pejuang desa, pegiat desa dan juga pemerhati desa. Ini boleh nih ditiru. Kalau nanti ada di desanya yang punya keinginan meniru program ketahanan pangan, ini boleh nih dijalankan di teman-teman kades yang lain. Tentunya Kang, kalau nanti memang ada yang istilahnya belajar atau sama-sama belajar, mungkin Desa Wangunjaya bisa welcome ya. Siap. Alhamdulillah. Antos pisan. Tuh, nih kabar baik tentunya. Karena jujur hari ini petani desa, khususnya warga masyarakat desa yang notabene seperti tadi dikatakan, karena memang rata-rata di Cianjur kalau dipresentasikan jumlah penduduk 80% hampir semua rata-rata petani. Cuma disayangkan untuk generasi muda nih saat ini hanya sekian persen yang mau belajar bertani, yang mengikuti jejak orang tuanya. Dan tentunya mungkin dengan kegiatan program ketahanan pangan ini sedikit banyak membantu teman-teman dan memancing motivasi para kepala desa yang ada di Cianjur khususnya. Mudah-mudahan ini dapat merambah nanti ke teman-teman desa di Nusantara. Nah Kang, oke. Untuk selanjutnya, karena tadi kita tuh kalau mempunyai program di desa tentunya tidak tidak serta-merta kita mempunyai keinginan, kita punya program, masyarakat tidak begitu saja menerima. Langkah apa saja yang memang hari ini diterapkan atau disosialisasikan ke warga masyarakat supaya program kita sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat? Dimulai dari langkah-langkah mungkin tadi yang udah diobrolkan, kita biasa berdiskusi dulu dengan masyarakat. Apa yang jadi keinginan masyarakat supaya selaras. Biasanya kan ari naute program anyar mah sokradanya hese lah. Karena dengan secara tidak langsung harus berhadapan dengan yang tadinya punten dalam hal ini tanda kutip kontrana lah. Nah, itu mungkin ada teknik tersendiri, itu silahkan. Tentunya desa program yang dicanangkan harus berjalan dengan mulus tentunya. Dan ini mungkin menarik nih, karena selama ini program yang dijalankan, program yang terutama ketahanan pangan tadi, ada nggak support dari pemerintah daerah, terutama dinas terkait lah, contoh dinas pertanian, sejauh mana sih membantu atau pengarahan, baik itu PPL ataupun petugas pertanian yang lainnya, gimana? Ceritakan aja supaya nanti memang ini jadi bahan input untuk dinas terkait. Silakan. Alhamdulillah untuk sejauh ini dari dinas terkait mungkin baru sebatas motivasi. Oh, hari ini baru motivasi. Iya, baru sebatas motivasi. Untuk dukungan-dukungan yang lain mungkin ke depannya
kemarin juga udah ada komunikasi, mudah-mudahan ada dukungan-dukungan yang Amin, lain. mudah-mudahan lah. Iya. Mudah-mudahan Pak dinas terkait, terutama dinas pertanian nih, ada yang perlu disokong benar-benar, ada yang perlu dibantu dengan apa sekuat tenaga untuk ketersediaan pangan di desa. Dan Kang, info-info nih, katanya karena tadi mengadopsi kegiatan desa adat yang ada di Sukabumi, tentunya mungkin dari kebiasaan adat istiadat dari mulai tanam sampai nanti penyimpanan itu gimana Kang? Ada tempat tersendiri atau gimana? Ada ada tempat tersendiri. Jadi ada kompleks leit yang dibuat itu khusus, selain daripada leitnya itu ditempatkan di sana, jadi depan leit pun dipakai sebagai tempat-tempat nanti upacara-upacara adat. Oh, jadi bukan hanya tempat atau disebut leit lah, bahasa sebetulnya pada leit itu tidak asing. Iya. Lamun ke urang Sunda mah, karena leit itu bank ataupun kalau tempat penyimpanan uang memerenan bank, tempat penyimpanan paremah leit. Nah, sebetulnya sangat tidak asing ke urang Sunda mah. Betul. Namun karena tergeser oleh peradaban, kebudayaan, ya akhirnya hal-hal seperti ini tuh sekarang terutama para kaula muda, para remaja dan generasi penerus kita jarang yang mengenal itu leit. Oke, tadi menarik sekali. Kang, jumlah leit sudah ada berapa unit kalau unit? Sementara sekarang baru 4 Kang. Baru 4. Yang pertama ada leit indung. Kalau digelar alam itu leit sijimat. Leit sijimat ukurannya. Ini kalau di Wangunjaya leit indung. Leit indung. Tadi leit sijimatna untuk di Desa Wangunjaya leit indung. Itu tempat penyimpanan nanti bibit-bibit. Bibit-bibit, tempat penyimpanan benih-benih yang nanti akan jadi komoditi yang unggulan di Desa Wangunjaya. Tadi ada leit indung itu leit yang indung. Satu leit indung. Leit indung itu berfungsi untuk menyimpan bibit tanaman yang tahun ini ditanam. Tahun ini ditanam untuk keberlangsungan dan bibit-bibit tahun depan mungkin tahun itu. depan. Oke, itu satu leit indung. Yang kedua leit apa itu? Yang kedua leit baitul mal. Leit baitul mal. Fungsinya dan bisa diceritakan gimana itu? Bisa disebut kayak ada di Baitul Mal itu ada di Baji ya? Apa di mana? Ya, silakan. Kenapa dinamakan leit baitul mal? Kita juga berkolaborasi dengan MUI. MUI. Jadi para petani yang sudah panen itu tidak usah memikirkan ini kemanakan ya, urang teh kan aya pajak. Ada pajak atau napi, kalau misalkan di bahasa Arab mah ada zakat yang harus dikeluarkan ketika hasil panen disisihkan di situ. Luar biasa. Kita masukkan, dikelola oleh MUI, makanya disebut leit baitul mal. Nanti ketika penuh dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, ketika ada warga-warga yang kurang mampu, yang membutuhkan, atau kita jangan terlalu fokus ke bantuan-bantuan dari pemerintah, kita pun bisa mengeluarkan. Oke, itu luar biasa sekali ya. Tadi pertama leit indung untuk menyimpan stok bahan bibit beberapa tahun ke depan. Itu kalau leit indung, oke kita ulur lagi ke belakang. Leit indung itu disiapkan khusus untuk bibit. Untuk tidak bisa dipakai kebutuhan sehari-hari atau bisa. apa? Oh, bisa. Bisa ketika itu bisa. Satu leit indung, yang kedua baitul mal. Dan yang ketiga mungkin ada leit pakasaban. Leit pakasaban. Kalau pakasaban itu pekerjaan mungkin ya. Coba bisa Jadi leit pakasaban, yang terakhir itu leit pakasaban ada 2. Karena 4 leit indung, leit baitul mal, yang 2 leit pakasaban. Dua leit pakasaban. Kenapa leit pakasaban? Nah, itu kita berkolaborasi dengan para petani-petani yang tergabung dalam kelompok tani, juga kolaborasi dengan BUMDes. Lagi-lagi kita kerjasama dengan BUMDes. Iya, dengan BUMDes, di mana ketika hasil dari produksi pertanian padi melimpah, kita sisihkan, disimpan di sana, dikelola oleh BUMDes, juga kelompok-kelompok tani, itu bisa kita jual belikan.
jual belikan dengan harga yang di bawah rata-rata, karena bahasa nama ayah subsidian lah ke pemerintahan, bantuan, dibantuan ke desa. Tapi itu kan kalau kita merujuk dan melihat dari desa adat, ketika hasil panen, lamun biasa di urang mah kan parena pare biasa. Kalau desa adat kan di parena itu bentuk gedengan. Apakah khasnya sama atau apa dipraktekkan sama juga di Wangunjaya atau gimana? Atau memang di nanti bahasa orang mah setelah panen digebuk atau dikumaha tah proses itu? Ada dua jenis, dua jenis tetap. Yang satu jenis kita harus ada pare ranggeuy, lamun baheula mah disebut pare ranggeuy. Makanya sementara sekarang sudah diterapkan ada 9 jenis padi yang sudah ditanam di Desa Wangunjaya sebagai percontohan, dan salah satunya ada padi Pandanwangi dan Siliwangi. Pandanwangi dan Siliwangi. Kemudian padi yang biasa masyarakat tanam juga. Karena kan kalau melihat dari jarak tanam ataupun usia dari kita tanam sampai ke panen itu berbeda-beda. Kalau untuk padi Siliwangi atau Pandanwangi itu kan di kisaran 6 bulan. Untuk dari tanam sampai ke panen itu waktunya 6 bulan. 6 bulan. Tidak kan biasanya kalau tanam musim padi biasa 1 sampai 3 bulan udah 3 panen. Bulan. Ya, makanya ada 2 jenis. Yang biasa para petani tanam yang 3 bulan kita tanam juga, termasuk yang padi itu kita tanam buat dimasukin di sana. Tantangan juga ya untuk warga sana, karena biasanya kan dalam 1 tahun kalau memang musimnya cocok hujan berarti bisa 3 kali. Kalau ini bisa 2 kali panen, itu pun kalau cuacanya mendukung. Betul. Nah, mungkin hari ini warga masyarakat juga harus bisa bertahan, harus bisa berpuasa dulu lah ketika hari ini percobaan tanaman. Karena jujur mungkin ya hari ini kita istilahnya percobaan tanam dulu dengan harapan percobaan ini bisa berhasil. Oke Kang, sejauh ini nih kita sedikit agak melebar karena ada beberapa komentar ya Kang ya. Ada beberapa komentar ketika hari ini kita tahu bahwa masa perpanjangan jabatan kepala desa itu ditambah. Nah itu bonus sebetulnya. Kalau memang dilihat ke belakang sebetulnya kita istilahnya regulasi yang memang berpihak ke desa tentunya dalam hal pengelolaan. Nah kita sedikit agak mampir dulu. Ini gimana menurut Akang mengenai revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang hari ini Undang-Undang Nomor 3 2024. Apakah itu kabar baik, kabar buruk, atau gimana? 50-50 kan? 50-50. Disebut kabar baik ya, alhamdulillah ketika masa periodenya ditambah jadi 8 tahun, jadi apa yang dicita-citakan, yang sudah kita rancang, yang sudah kita persiapkan dalam jangka waktu 6 tahun kemarin, mungkin bisa terrealisasikan di jangka 8 tahun. Itu sisi positifnya. Jadi apapun yang sudah dirancang terkait beberapa kegiatan-kegiatan dan perencanaan, ya mungkin bisa terrealisasikan. Tapi di satu sisi mungkin masyarakat yang akan jenuh, kemudian tentunya ya pekerjaan yang kita pun apalagi saya baru periode pertama, mungkin belum sampai di 3 tahun, baru 2 tahun pun jalan sekarang, itu sudah luar biasa capek Kang. tapi luar biasa. Dan hari ini pun kalau memang kita konsen terhadap perencanaan dan konsep perencanaan yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena hari ini kalau merubah pola pikir warga masyarakat dari konsumtif menjadi produktif ya emang agak-agak ya perlu tenaga ekstra lah. Jujur program ini mungkin salah satu dari 354 desa di Cianjur. Salut jika memang dalam capaian beberapa tahun ke depan ini bisa berhasil. Dan mungkin dalam mengadopsi desa adat sejauh ini ada kendala sih dari baik itu pemerintah daerah atau apa, ada kendala nggak kira-kira?
Kalau kendala pasti ada kan. Karena kalau di ke desa adat, di gelar alam atau cipta gelar yang dulu cipta gelar itu ada ritual-ritual. Sedangkan kan kalau di masyarakat, lebih khusus di Desa Wangunjaya, ketika ritual tersebut, budaya tersebut diangkat kembali, mungkin masyarakat pun rada aneh. Walah cenah ieu aya kegiatan naon deui ieu. Oke, pasti. Upacara adat negara itu dari masyarakat ada. Terus ini nih, oke lah. Tentunya dari masyarakat mah pati jauh beda. Aya anu support, aya oge anu kontra. Nah, hari ini tanggapan masyarakat dengan program rencana yang seperti ini, tanggapan mereka gimana? Apakah disambut dengan baik ataukah kurang begitu baik atau 100% mensupport? Gimana itu tanggapan warga masyarakat? Alhamdulillah kalau 100% mungkin belum 100%. Tapi dengan adanya program ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Makanya sudah ada beberapa kelompok tani, beberapa masyarakat yang ikut dengan program kita. Termasuk masyarakat-masyarakat yang mangga sok tanah abdi, sawah abdi di damel demplot mangga abdi di damel percontohan dengan sukarela tanpa ada kompensasi mereka rela mungkin gitu ya. Rela tanpa itu ya kumaha kudu disewa itu. Teu ada nyawa-nyawa sok lah abdi mah ridho. Oh, berarti sedikit mungkin pemahaman mereka sedikit terbuka dengan adanya tadi sosialisasi terlebih dahulu mungkin ya. Betul. Nah, dengan adanya program tentunya ini kan lebih mengarah ke ketahanan pangan Kang ya. Target sukses program ini target semua tercapai di berapa tahun kira-kira? Kurang lebih di 4 tahun. 4 tahun ke depan? 4 tahun ke depan karena di tahun pertama sulit untuk sukses. Kenapa susah di tahun pertama? Karena mengembalikan unsur-unsur tanah yang dulu pernah kita tanami oleh pupuk-pupuk kimia pun itu masih agak susah. Kemudian di tahun kedua mungkin mulai ada peningkatan. Tahun ketiga kita mulai merambah di seluruh desa lingkungan Desa Wangunjaya di jumlah 4 kedusunan, ada 9 KRW-an dan 35 KRT-an. Itu kan luar biasa banyak dan tantangan ya? Iya, tantangan. Apalagi tadi dikatakan di awal bahwa Desa Wangunjaya itu mempunyai potensi sawah itu kurang lebih 200 hektar sawah. Makanya tidak muluk-muluk targetnya 4 tahun lah. Kalau setahun 2 tahun mungkin 200 hektar sawah kalau produktif tadi kali 12 ton lah. Kali 10 ton. Kali 10 ton ya udah luar biasa. Silakan yang itu dikalikan hasilnya jadi berapa nanti itu. Dan tentunya tadi bukan hal yang mudah, satu itu, yang kedua tantangan, yang ketiga mengadopsi adat. Tentunya kita juga tidak terlalu optimis mungkin ya Kang ya. Betul. Kalau tidak dibantu dengan tim ataupun tenaga ahli yang fokus di bidang itu, katanya kerjasama dengan Kawalhi ya? Kawalhi, aktivis wahana alam dan lingkungan hidup. Nah, alhamdulillah kita didukung, disupport juga dengan tim yang luar biasa, para rekan-rekan di Kawalhi. Beliau dengan sukarela pun bergabung dan memberikan edukasi ke warga masyarakat. Betul. Termasuk ada beberapa orang yang memang khusus mendampingi program ini, yang tiap minggu ada di Desa Wangunjaya. Oke, terima kasih. Kalau urusan diskusi ngobrol mengenai desa, waktu sih memang gak terasa karena kita hari ini ada malam ini sudah masuk ke penghujung acara. Saya rasa mungkin ada closing statement mungkin untuk teman-teman Kades yang ada di Cianjur khususnya dan teman-teman Kades yang ada di Indonesia, karena insya Allah nanti kita akan tayangkan ke teman-teman Kades yang ada di luar sana juga. Silakan untuk closing. Ya, mungkin untuk rekan-rekan para kepala desa yang ada di seluruh Indonesia, terutama Cianjur, utamanya di wilayah Kabupaten Cianjur, kita selaku pemegang kekuasaan di desa, apalagi dengan adanya regulasi-regulasi terkait ketahanan pangan yang sekarang sedang digadang-gadangkan, mari bersama-sama
kita sukseskan program ketahanan pangan dengan swasembada pangan melalui program ketahanan pangan yang kita poskan di APBD tahun 2023 atau 2024, kedepannya 2025, untuk bisa menggunakan program ketahanan pangan ini dengan baik, dengan benar, apalagi halnya dengan pertanian padi, karena kata orang-orang gelar alam itu pare teh kehidupan. Padi itu kehidupannya, sampai jangan melulu kita melihat di peternakan anu gampang-gampang lah tetangga administrasinya mungkin nu instan berlah hayang nu insan wae. Kalau di pertanian padi tadi pun saya katakan bukan waktu yang singkat. Kita pun di Desa Wangunjaya 4 tahun untuk itu. Mari sama-sama supaya di desa kita, desa masing-masing yang ada wabil khusus di seluruh Indonesia, umumnya seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur, supaya bisa menjadi desa yang mandiri pangan. Oke, terima kasih Pak Kades. Pak Kades Wangunjaya luar biasa progres ataupun program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dan tentunya ini jadi salah satu masukan, mungkin juga inspirasi bagi kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kepala desa yang ada di Indonesia, khususnya di Cianjur. Hari ini kita masuki penghujung, bukan hari ini ya, malam ini kita masuki penghujung acara, dan apa yang tadi disampaikan dan dipaparkan oleh Kang Kades Wangunjaya sangat luar biasa. Seperti tadi dikatakan, mudah-mudahan ini menginspirasi desa-desa yang ada di Cianjur untuk nanti pengalokasian anggaran untuk ketahanan pangan. Dan sahabat-sahabat desa, nantikan kami di episode selanjutnya. Insya Allah kita akan mengundang para kepala desa yang begitu luar biasa dan tentunya yang punya inovasi di desanya masing-masing, baik itu kebudayaan, produk, wisata, dan segala macamnya. Terima kasih atas segala perhatian, Kang. Terima kasih. Siap. Mudah-mudahan sukses untuk programnya. Amin. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.